Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalis Nabila, NIM 34 2019 011. Saya di sini akan melaksanakan praktikum mandiri di rumah dalam mata kuliah taksonomi tumbuhan tinggi. Praktikum yang pertama dengan judul Pengenalan dan Identifikasi Suku-suku dari divisi Pinophyta. Adapun tujuan diadakannya praktikum ini yaitu agar praktikan dapat mengenal dan dapat melakukan identifikasi serta membuat klasifikasi tanaman yang termasuk ke dalam suku-suku dari divisi Pinophyta. Alat yang digunakan yang pertama pensil, yang kedua pena, yang ketiga penghapus, yang keempat alat pemotong seperti gunting atau silet, yang kelima penggaris, yang keenam pensil warna dan spidol, yang ketujuh lem stick, dan yang kedelapan ada mikroskop tangan dengan perbesaran 60 kali. Bahan yang digunakan yaitu Genetum genemon atau melinjo. Baiklah, langsung saja ke cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu dengan menuliskan hari dan tanggal serta judul praktikum dan tujuan diadakannya praktikum pada lembar kerja mahasiswa atau LKM. Selanjutnya yaitu menuliskan nama spesies dan nama daerah dari tanaman yang akan diamati. Di sini saya menggunakan tanaman Genetum genemon L atau melinjo. Selanjutnya yaitu menggambar organ-organ tanaman yang akan kita amati mulai dari pohon utuh, daun, batang, akar, buah, dan biji pada lembar kerja mahasiswa atau LKM. Kegiatan selanjutnya yaitu mengidentifikasi bagian-bagian organ tanaman yang telah kita gambar sebelumnya. Seperti ini. Jadi pada tanaman Genetum genemon L ini memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Pinophyta, kelas Genetopsida, ordo Genetales, untuk famili Genetaceae, genusnya Genetum, dan spesiesnya Genetum genemon L. Nah, untuk bagian organ-organ tanamannya sendiri terdapat daun, akar, batang, dan buah. Nah, untuk habitatnya sendiri yaitu terestrial. Terestrial ini merupakan tanaman yang terdapat pada permukaan tanah. Nah, selanjutnya untuk habitusnya dia berkayu atau lignosus. Biasanya ukurannya besar. Untuk periodisitasnya dia merupakan tanaman menahun atau perennial. Artinya tanaman ini dapat hidup lebih dari 2 tahun. Nah, seperti ini. Jadi pada daun Genetum genemon L ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama terdapat apex foli atau ujung daun, yang kedua margofoli atau tepi daun, basis foli atau pangkal daun, kemudian terdapat lamina atau helaian daun, serta terdapat costa atau ibu tulang daun. Kemudian terdapat tulang-tulang cabang di samping-samping sini. Dan yang terakhir terdapat petiolus atau tangkai daun. Baiklah, selanjutnya pada bagian daun. Nah, untuk susunan daunnya sendiri dia termasuk ke dalam folium simplex atau daun tunggal dan bersifat tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Untuk tangkainya sendiri berwarna hijau dengan ukuran sekitar 0,7 cm. Untuk permukaan tangkainya sendiri levis atau licin dan berbentuk bulat serta padat. Selanjutnya yaitu helaian daun atau lamina.
Jadi pada genetum genemon L atau melinjo ini memiliki susunan daun folium simplex atau daun tunggal yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah. Nah, untuk bentuk ujung daunnya atau apex poli berbentuk acuminatus atau meruncing. Nah, untuk basis poli atau pangkal daun berbentuk obtusus atau tumpul. Nah, dengan margopoli atau bagian tepi daun berbentuk integer atau rata. Untuk nervatio atau pertulangan daun berbentuk menyirip atau veninervis dengan pena atau urat daun yang berbentuk seperti kisi. Untuk intervenium atau permukaan daun bersifat vivaceous atau seperti kertas, di mana permukaan atasnya ini leavis dan berwarna hijau agak tua, dan untuk permukaan bawahnya juga leavis dengan warna yang sama, yaitu warna hijau. Selanjutnya yaitu bagian batang dan akar genetum genemon L atau melinjo. Nah, untuk bagian batangnya sendiri terdapat 3 bagian, yaitu caulis atau batang, yang kedua ramus atau dahan-dahan, dan yang ketiga terdapat radix primaria atau akar tunggang. Nah, untuk bagian akarnya sendiri yang pertama ini terdapat pangkal akar atau kolum, kemudian terdapat batang akar, kemudian terdapat cabang-cabang akar. Jadi pada tanaman genetum genemon L atau melinjo ini memiliki sistem perakaran radix primaria atau sistem akar tunggang dengan tipe ramosus, di mana berwarna sedikit kecoklatan. Untuk tipe batang pada genetum genemon L atau melinjo ini, dia terdapat batang, tipe batangnya itu batang berkayu karena mengandung sedikit air. Untuk bentuk batangnya bulat atau teres. Jadi untuk permukaan batangnya ini dia skaber atau kasap, berwarna agak kecoklatan. Nah, untuk periodisitasnya ini menahun atau perennial. Artinya tanaman ini dapat hidup lebih dari 2 tahun. Selanjutnya yaitu buah atau fructus pada genetum genemon L atau melinjo. Nah, ini kita belah menjadi 2 bagian untuk melihat bagian-bagian dari buah melinjo ini. Nah, seperti ini. Untuk buah atau fructus pada tanaman genetum genemon L atau melinjo ini memiliki 3 bagian. Yang pertama exocarpium atau bagian terluar, di mana dia ini bagiannya tipis. Kemudian terdapat endocarpium atau bagian paling dalam, dia juga tipis. Selanjutnya terdapat mesocarpium atau bagian tengah, dia agak tebal. Selanjutnya pada buah melinjo ini pada waktu muda dia berwarna hijau muda, sedangkan ketika dia masak dia berwarna merah dengan permukaannya yang leavis atau licin. Selanjutnya yaitu biji atau semen. Nah, pada genetum genemon L atau melinjo ini memiliki biji dengan bentuk seperti bulat telur dengan permukaan yang skaber atau kasap. Nah, dengan warna yang berwarna coklat. Untuk jumlahnya sendiri terdapat 1 buah. Untuk bagian-bagiannya terdapat sarcotesta, di mana dia tebal dan berdaging, serta bagian yang kedua yaitu sclerotesta, dia agak kuat dan keras, dan yang terakhir yaitu bagian endotesta tipis seperti selaput.
Baiklah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.